Veda Egalah pilihan Red Bull. Status resmi, momen bersejarah. Langkah besar baru saja dicetak pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Di tengah sorotan menjelang debut Moto3 2026, Veda resmi diumumkan sebagai bagian dari keluarga elit Red Bull Athlete. Bukan rumor, bukan spekulasi. Ini fakta konkret. Dalam sebuah video resmi dari Red Bull Rider Summit di Austria, Veda menerima topi bertuliskan logo ikonik Red Bull dari juara dunia Moto3 musim lalu, Jose Antonio Rueda. Ini bukan sekedar pemberian merchandise, ini penobatan tak resmi. Red Bull tidak sembarang rekrut, mereka hanya ambil yang terbaik, dan kini Indonesia punya satu di antara mereka. Veda duduk berdampingan dengan para rider Moto2 dan Moto3 kelas dunia, bukan lagi sebagai pendatang, tapi sebagai rekan sejajar. Dengan senyum nyengir khasnya, topi itu langsung dikenakan, dan seluruh ruangan menyambut dengan tepuk tangan. Simbolis, tapi dalam dunia balap, simbol seperti itu bisa menggetarkan pedok. Indonesia kini punya perwakilan resmi di keluarga olahraga ekstrim paling eksklusif. Dan ini baru permulaan, karena Veda belum mulai balapan, tapi langkahnya sudah bikin dunia menoleh. Dapat topi dari Rueda, momen singkat yang berarti besar. Video berdurasi singkat, tapi dampaknya raksasa. Dalam Red Bull Rider Summit edisi Moto2 dan Moto3 di Austria, terekam momen dramatis. Jose Antonio Rueda, sang juara dunia Moto3 musim 2025, berjalan menghampiri Veda yang duduk santai. "Sepertinya kamu melupakan sesuatu," ucapnya sembari mengulurkan topi merah kebanggaan. Veda, dengan gestur rendah hati, langsung mengenakannya. Seketika, ruangan penuh rider papan atas itu bertepuk tangan. Itulah cara Red Bull menyambut satu anggota baru, tanpa pidato panjang, tanpa formalitas. Hanya satu topi, satu gesture, tapi sinyalnya jelas. Veda Ega Pratama diterima sebagai bagian dari elit dunia motorsport. Red Bull tak main-main. Dari George Martin sampai Brad Binder, Red Bull adalah simbol kekuatan. Kini Veda ada di barisan yang sama. Dalam dunia sponsorship, ini bukan hanya soal branding. Ini tentang jaringan, fasilitas, exposure global, dan level kepercayaan yang jarang diberikan pada rider muda, apalagi dari Asia Tenggara. Dan Veda, anak muda dari Gunung Kidul, kini resmi jadi wajah Indonesia di dalam keluarga global Red Bull. Bukti Veda bukan pembalap biasa, dilirik sebelum balap resmi. Red Bull tak asal tunjuk, mereka bukan sekedar sponsor, mereka selektif, hanya menggait atlet dengan potensi luar biasa. Dan yang lebih mengesankan, Veda resmi masuk jajaran Red Bull Athlete bahkan sebelum turun balap di satu pun seri Moto3. Ini luar biasa, karena biasanya Red Bull menunggu performa rider di GP dulu, tapi tidak dengan Veda. Mereka tahu talenta ini berbeda. Veda mencatatkan jalur istimewa, juara Asia Talent Cup 2023, runner-up Red Bull Rookies Cup 2025, dan dapat pengecualian debut Moto3 sebelum usia 18. Prestasi yang membuat Eropa terpaksa memperhatikan. Masuk Red Bull berarti akses ke data, pelatihan eksklusif, pengembangan personal, dan yang paling penting, exposure global. Setiap balapan, setiap pose akan diliput. Veda jadi wajah baru Asia, dan untuk Indonesia, ini lebih dari sekedar kehormatan. Ini sinyal bahwa dunia balap tak lagi melirik kita sebagai underdog. Sekarang kita punya wakil dengan label resmi. Dan ketika Red Bull sudah yakin, artinya bendera merah putih tak lagi jadi peserta, tapi penantang serius di panggung dunia. Bukan semua alumni Rookies Cup langsung jadi Red Bull Athlete. Perlu dicatat, tidak semua pembalap yang tampil di Red Bull Rookies Cup otomatis menjadi bagian dari Red Bull Athlete. Banyak yang bersinar di ajang itu, tapi hanya segelintir yang cukup panas untuk langsung dilabeli sebagai atlet resmi. Dan Veda berhasil menembus batas itu. Tahun 2025, ia finish runner-up di klasemen akhir Red Bull Rookies Cup, posisi yang sangat prestisius, tapi tetap belum jaminan jadi anak emas Red Bull. Faktanya, dari puluhan rider yang pernah meramaikan ajang itu, hanya yang dianggap punya nilai branding tinggi, progres eksplosif, dan kedisiplinan luar biasa yang dipilih masuk program Red Bull Athlete. Veda mencentang semua kotak itu, bahkan lebih. Ia membuktikan konsistensi di setiap race, tidak gampang goyah di bawah tekanan, dan menunjukkan mentalitas dewasa jauh melebihi usianya.
Itu sebabnya, meski masih 17 tahun, Red Bull langsung memasukkannya ke lingkaran eksklusif, bahkan sebelum Veda resmi menjalani debut pertamanya di Grand Prix. Dan saat Red Bull bertaruh di awal, itu tandanya mereka yakin, Veda bukan sekadar talenta, tapi aset global. Dari Gunung Kidul ke Red Bull Salzburg, jalur yang gak mainstream. Coba bayangkan lintasannya. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, daerah yang jauh dari hiruk-pikuk pedok dunia, seorang remaja naik motor mini di lintasan kecil, kini duduk satu ruangan dengan para rider dunia di markas Red Bull Salzburg. Sebuah perjalanan yang nyaris tidak masuk akal. Tapi Veda bukan cerita biasa. Ini bukan dongeng. Ini realita baru motorsport Indonesia. Perjalanan karirnya adalah kombinasi dari hasil kerja keras, dukungan sistem pembinaan ARS, dan tentu saja hasil dari pembuktian diri di tiap jenjang, Asia Talent Cup, Junior GP, hingga Red Bull Rookies Cup. Semua dicapai tanpa jalur shortcut, semua melalui pertarungan di lintasan. Dan sekarang, Veda berada di tempat di mana hanya rider pilihan yang bisa masuk, Basecamp Red Bull Austria. Di tempat itulah semua rider elit seperti Pedro Acosta, Jorge Martin, hingga Toprak Razgatlioglu pernah ditempa. Dan hari ini, seorang anak muda dari Gunung Kidul resmi masuk dalam barisan itu. Ini bukan lagi hanya kemenangan pribadi, ini kemenangan budaya, sejarah, dan bukti bahwa pembalap dari negeri Asia Tenggara bisa bersaing di titik tertinggi motorsport global. Satu-satunya Red Bull atlet dari Indonesia saat ini. Sekarang, mari kita luruskan fakta yang bikin bulu kuduk merinding. Saat video ini dibuat, Veda Ega Pratama adalah satu-satunya nama dari Indonesia yang terdaftar sebagai Red Bull atlet aktif. Satu-satunya. Di antara ratusan atlet dari berbagai cabang olahraga ekstrim, dari pembalap F1, MotoGP, hingga pemain BMX, skateboard, surfing, dan olahraga gila lainnya, nama Veda berdiri sendiri membawa merah putih. Dulu, Red Bull sempat mendukung atlet seperti Jonathan Christie di bulu tangkis atau Sanggoe Dharma Tanjung di skateboard. Tapi hari ini, yang berdiri paling depan di cabang motorsport dari Indonesia hanya satu, Veda Ega Pratama. Status ini bukan cuma soal logo Red Bull di wearpack, ini status global. Semua mata tim-tim pabrikan kini menganggap Veda bukan lagi rookie biasa. Ia bukan hanya representasi Honda Tim Asia, tapi representasi Red Bull. Itu artinya, spotlight akan selalu mengarah ke dia. Ekspektasi naik. Tapi Veda tampaknya tidak gentar. Dengan mental baja dan rekam jejak yang matang, ia siap menjawab setiap tekanan dengan performa nyata di lintasan. Dari hadiah topi ke kontrak prestisius, strategi branding yang tajam. Momen pemberian topi dari Jose Antonio Rueda ke Veda memang terlihat sederhana, tapi jangan salah, dalam dunia branding olahraga, gesture seperti itu adalah bagian dari strategi komunikasi tingkat tinggi. Red Bull sengaja menampilkan momen itu di hadapan publik agar dunia tahu kami merekrut Veda. Tanpa konferensi pers, tanpa pengumuman formal, cukup satu video pendek yang langsung viral di kalangan fans balap. Inilah cara Red Bull membangun narasi. Dan yang lebih penting, mereka tahu kapan dan siapa yang layak dikaitkan dengan citra agresif, muda, dan haus kemenangan mereka. Veda memenuhi semua itu. Ia tidak hanya cepat di lintasan, tapi juga punya image kuat. Kalem di luar, tajam saat balapan. Red Bull melihat potensi itu sebagai aset. Di balik topi itu, ada kontrak, ada komitmen jangka panjang, ada hak eksklusif. Dan yang lebih penting, ada sinyal. Red Bull siap membawa Veda ke panggung yang lebih tinggi. Bukan sekedar Moto3, tapi mungkin lebih cepat dari dugaan ke Moto2, bahkan MotoGP, jika grafik performanya meledak. Sponsor makin mewah, tapi tekanan juga makin menggila. Status sebagai Red Bull athlete memang prestisius, tapi jangan lupakan sisi lainnya, tekanan. Begitu rider mengenakan logo Red Bull di dadanya, ekspektasi dari publik dan media langsung berubah. Veda bukan lagi underdog, ia sekarang masuk dalam kategori yang wajib menang. Segala gerak-geriknya akan diperhatikan, setiap hasil balapan akan dibandingkan dengan standar elit. Bahkan kesalahan kecil bisa jadi headline. Tapi inilah konsekuensi dari naik kelas, dan Veda tampaknya sadar betul akan hal itu. Dalam unggahan Instagramnya,
Ia menulis dengan sederhana tapi dalam. Hehe, dapat keluarga baru nih. Bersyukur. Sebuah babak yang baru dimulai. Kalimat itu menggambarkan dua hal, antusiasme dan kesadaran akan tanggung jawab. Dengan dukungan dari Red Bull, Veda akan tampil dalam sorotan terus-menerus. Dan itu berarti setiap sesi latihan, tes, dan race, semua akan jadi bahan evaluasi. Tapi justru disinilah karakter seorang juara diuji. Apakah Veda bisa menjinakkan tekanan global dan tetap konsisten? Atau justru performanya akan meledak seiring besarnya dukungan? Red Bull buka pintu ke dunia, akses spesial yang hanya dimiliki elit. Jadi, Red Bull Athlete bukan cuma soal logo di helm atau wearpack, ini soal akses. Veda sekarang masuk ke dalam ekosistem pelatihan paling mutakhir. Ia bisa menggunakan fasilitas olahraga dan riset Red Bull di Austria, tempat para juara dunia ditempa. Ia berkesempatan mendapat pelatihan fisik, analisis data performa, bahkan mentoring langsung dari atlet senior. Belum lagi soal jejaring. Sekali Veda masuk circle ini, ia bisa terhubung langsung dengan tim-tim balap besar, sponsor global, dan tokoh penting di balik layar MotoGP. Bukan tidak mungkin, setelah satu musim penuh di Moto3, jika performanya konsisten, ia bisa ditarik ke Moto2 lewat jalur tim satelit Red Bull. Inilah keuntungan branding yang tak bisa dibeli sembarang pembalap. Red Bull bukan sekadar sponsor, mereka adalah akselerator karir, dan Veda kini berdiri tepat di titik peluncuran. Yang perlu ia lakukan hanya satu, tampil gila-gilaan di musim debutnya. Karena jika itu berhasil, bukan cuma Moto3 yang akan dikagetkan, tapi seluruh dunia balap akan mengakui Indonesia punya amunisi baru yang layak ditakuti. Debut belum dimulai, tapi dunia sudah melirik. Inilah hal yang paling luar biasa dari seluruh kisah ini. Veda Ega Pratama bahkan belum mengaspal secara resmi di Moto3 2026, tapi gaung namanya sudah mendunia. Momen di Red Bull Summit itu jadi pembuka. Publik Eropa kini mengenal Veda bukan cuma sebagai rider Asia, tapi sebagai the next big thing yang berpotensi mengacak-acak klasemen rookie musim ini. Sementara Indonesia, untuk pertama kalinya, punya rider yang sejak awal karir di Grand Prix sudah disorot brand sekelas Red Bull. Tidak ada lagi label pembalap pelengkap, tidak ada lagi kesan numpang lewat. Veda masuk ke Moto3 sebagai pemain serius, satu rookie dengan status global. Dan yang paling menggetarkan, usia Veda baru 17 tahun. Ia masih jauh dari puncak performa. Artinya, apa yang kita lihat hari ini, dari topi simbolis, sorotan kamera, hingga status eksklusif, baru pemanasan. Jika performanya di lintasan bisa menyamai brandingnya di luar lintasan, maka Indonesia bukan cuma punya wakil di Moto3. Kita sedang menyaksikan kelahiran bintang besar yang bisa menembus MotoGP lebih cepat dari siapapun yang kita bayangkan.